200 ya, bulan Juli, targetnya 1.500 bulan Desember ya. Oke, itu challenge untuk membuat sebuah portofolio dari teknik scavenger tanpa dicampuri teknik lain, pure. Untuk memperjuangkan dirinya, memperjuangkan keluarganya, anak dan istri dan lain sebagainya, memperjuangkan orang sekampung juga boleh, memperjuangkan sak kudo ya boleh, sak Indonesia ya boleh, nek mampu ya. Gaul Enggak, harus senang. itu saja. Hidup itu harus dibuat senang. Hidup harus dibuat senang ya, jangan dibuat susah. Ya, mohon maaf tadi koneksi putus. Ini sudah ganti internet. Internetnya di sini ada 4 ya. Ada 4, 2 IndiHome, 2 modem, yang 1 tethering. Jadi 5. Anu ya, scavenger ya. Ya. Jadi melanjuti yang tadi ngobrol tadi keputus. Ini kita lanjutkan dengan ngobrol santuy di base camp Kampus Trader Indonesia di Jogja. Lanjutan dari yang video live streaming tadi. Tadi sampai mana? Saya pelupa. Saya juga lupa. Sama-sama lupa. Tapi kalau WD ingat nggak? WD ingat tadi. WD ingat. Alhamdulillah WD sudah clear posisi semua. Sudah WD? Sudah. Oke. Ya, ini ada yang keren ini. Broker itu ada yang bisa di WD hari Sabtu. Tadi kami berhasil WD. Jadi gini, masalah scavenger, kenapa 200 ya bulan Juli, targetnya 1.500 bulan Desember ya. Oke, itu challenge untuk membuat sebuah portofolio dari teknik scavenger tanpa dicampuri teknik lain, pure ya. Apapun yang terjadi, entah rugi, entah tercapai, entah tercapai lebih, entah gimana hasilnya, lihat, nanti akan dibuat portofolio. Jadi kita akan nanti membahas by data, by hasil, by bukan teori ya, bukan beli, by fakta ya. Nah, kita akan ngobrol dengan fakta. Maka sekarang saya tidak terlalu banyak mengupas scavenger itu apa. Saya cuma ngorek dikit aja. Kita kepo. Ya, scavenger itu kalau nggak salah burung ya. Scavenger itu memang diidentikan dengan burung, tapi dia lebih kepada salah satu hewan, makhluk Tuhan yang mengambil sesuatu dari sisa-sisa pertempuran. Jadi dia nggak ikut tempur? Nggak ikut tempur, dia cuma ngelihat dulu, melihat, kemudian setelah salah satu ada yang mulai kalah, yang sudah mulai lagi tidak berdaya, nah disitulah dia mulai beraksi. Artinya ikut-ikutan dari hasil pertempuran. Misalnya yang gini, banteng sama beruang, ya. Bull sama bir, ya betul. Itu berantem, bantengnya mati gitu ya. Terus beruangnya pergi. Yang datang menikmati hasil dari si banteng tadi. Nah, yang datang adalah burung scavenger tadi. Dia makan bangkainya beruang, bangkainya si banteng. Ya. Itu scavenger. Nah, kemudian ini menginspirasi menjadi sebuah teknik di forex. Ini orisinil ya? Ya. Jiplak. Original, dan itu pun semuanya tidak original dan kemungkinan besar belum ada di Indonesia. Kalaupun nanti ada kemiripan, itu kebetulan. Ya. Asli ya buatan. Jangan-jangan ngopi punyaku, ngopi Bagong Kampret. Bagong Kampret dipelajari terus dikeplak-keplek jadi orisinil. Karena gini Om, pada dasarnya itu sebentuk apapun dia tidak bisa dicap milik seseorang. Misalkan seperti bumbu resepnya sama, walaupun bumbu resepnya sama, ketika dia buka warung makan dengan merek yang berbeda, dia nggak bisa komplain, oh itu resepnya saya. Dia tetap nggak akan bisa seperti itu, karena sudah jelas dari resep-resep yang ada itu pasti ada perbedaan, baik itu jumlah kadarnya berapa, ininya berapa. Sehingga kalau untuk dikatakan, oh itu hak paten saya, itu nggak bisa. Sama seperti orang menggunakan angka-angka MA ya, MA ditemukan oleh siapa, kemudian nanti ada kemiripan, ya wajar-wajar saja.
tapi dengan menggunakan metode yang berbeda dan konsep yang berbeda tentunya, seperti itu. Aku kalau dengerin Om Rijal ngomong banyak itu sakjane yo rada radong. Karena saya dalam hal ini ketika ngomong forex itu intinya golek duit. Cuman saya pengen denger Om Rijal ngomong ini punya potensi berhasil sekian terus nanti bisa terbukti beli sekian. Nah, aku seneng ya, aku dong nek kuwi. Pokoke nek mambu duit dong. Kenapa? Aku wis tua ya. Saya sudah tidak otak saya itu sangat terbatas. Kemudian saya bukan pengetahuan semua masuk bisa tak terima dengan baik, belum tentu. Ada fase saya tidak mampu menerima sesuatu, tetapi saya akan mengambil sebuah pengetahuan dari logika dan scavenger pernah tak diskusikan, pernah tak oprek, tak tanya macam-macam. Saya ngerasa itu logis. Selogis apa? Ya didelok wae hasilnya. Jadi ngupasnya nanti setelah ada portofolio dari scavenger dari $200 ke $1.500. Saya nggak ikut-ikut karena saya bukan peramu teknik itu. Saya akan follow saja karena saya juga ingin membuktikan. Aku ya gelem nek $200 iso beli iPhone, ya gelem. Tapi kemungkinan aku nggak akan beli iPhone, tetap beli Android. Nah selebihnya mau tak pakai untuk rahasia. Ya, kenyamanan orang kan beda-beda ya. Saya mungkin tidak akan membelanjakan untuk sesuatu yang prestis. Saya akan membelanjakan untuk yang manfaat. Tuku ke pacul ngono malah karuan, tuku pacul, tuku graji, tuku opo malah karuan iso nggo temandang, bisa dipakai untuk berkebun gitu ya. Kalau beli mobil baru ora iso nggo macul. Pergi butuh mobil masih ada Grab, masih ada Gokar, ya. Masih terjangkau semuanya ya. Selamat malam Om Wahyu Ramadan, siap hadir di Malang, sampai ketemu di Malang ya. Tanggal 27 sampai tanggal 28 saya akan hadir di Malang dengan edukasi trading itu mudah. Semudah apa? Semudah ya Mbok. Makanya datang aja supaya Anda tahu trading itu mudah atau sulit. Terus apa mana? Ya, apalagi kita bahas konsep scavenger ya sebenarnya. Itu kalau ada orang mau ikut scavenger itu mereka trading sendiri atau gimana, atau ada copy trade-nya atau apa, gimana? Rencananya nanti dua-duanya jalan. Kalau memang mau ikut copy trade ya kita bukakan. Kalau memang mau belajar lebih dalam ya kita akan ajarkan. Intinya seperti itu. Pada dasarnya kita ini lebih mengarah ke perdagangan yang sebenarnya. Berarti konsep intinya dagang, pokoknya jual beli untuk duit. Intinya tetap dagang dan konsepnya itu kita hanya memindahkan dari konvensional ke forex-nya. Sistemnya sama, semuanya sama. Jadi tidak ada yang membedakan. Jadi kalau di konvensional kita gelar dagangan, buka toko, kemudian orang datang. Membeli, kemudian terjadi transaksi, cocok keuntungan dirasa oleh si pedagang, akhirnya barang itu kan dilepas ke si pembeli tadi. Artinya terjadi transaksi deal dengan harga tertentu dengan keuntungan yang diketahui oleh si pedagang tadi, dia merasa cocok keuntungan segitu, ya sudah selesai transaksi. Jadi konsepnya seperti itu. Ya tentunya gini Om, saya suka manggil Om, suka manggil Pak Guru karena Om Rijal ini pernah jadi narasumber untuk CTI dan untuk beberapa seminar saya pernah jadi narasumber. Gini, tentunya itu kan sebuah sudut pandang berbeda dari Om Rijal melihat forex, kemudian orang lain juga melihat dengan sudut pandang berbeda. Nah ini kan bisa jadi polemik, bisa jadi karena beda pendapat ya. Mungkin tidak akan semua trader suka. Iya, betul. Masalah nggak kalau tidak disukai orang scavenger ini? Tidak masalah, karena memang yang namanya kita dagang ini kan semua orang punya karakter masing-masing. Oke. Ya, jadi ada orang yang dagangnya suka buka resto dengan harga tinggi, ada yang suka buka kaki lima dengan harga lebih murah. Jadi tentunya kan target pasarnya berbeda-beda. Nah, kembali lagi kepada situ. Ada orang jualan sayur di pasar 1 ikat 1.000, tapi di supermarket harganya bisa 5.000. Jadi kan itu berbeda. Jadi tinggal milih. Jadi ada orang yang nggak suka datang ke pasar tradisional, sukanya datang ke mall. Ada orang yang suka datang ke tradisional tapi nggak suka ke mall. Jadi kan konsepnya sudah berbeda di situ. Artinya ya monggo pilihan pada diri masing-masing, tapi yang namanya dagang itu adalah unsur jual beli dan pasti ada untung dan pasti ada ruginya. Saya nangkep berarti Pak Guru Bang J. Rijal ini itu membebaskan publik
Yang suka monggo, yang tidak suka nggak apa-apa, yang mau membuli juga dipersilahkan, yang mau haters dipersilahkan juga. Intinya ini adalah sebuah keputusan bisnis untuk kepo, untuk mau mencoba, mau nguli atau membiarkan atau gimana, pokoknya bebas wis, lost doll. Jadi Anda mau penasaran, mau masuk ke scavenger, edukasinya beserta copy trade-nya ya, itu boleh, tidak juga nggak apa-apa. Karena memang pada dasarnya selama ini yang saya lakukan kombinasi ya, selama ini masih kombinasi antara scavenger dengan metode yang lain. Nah, saya tuh sudah mencanangkan bagaimana konsepnya 100% pure dari scavenger itu sendiri. Nah, dan sekarang tuh sedang berjalan, artinya sedang berjalan begini. Saya ingin menguji 100% menggunakan metode yang scavenger. Jadi bukan metode campuran. Jadi apapun yang terjadi di market, saya tetap akan menjalankan seperti rule-nya si scavenger itu. Pure ya, pure. Tidak ada campuran transaksi berdasarkan teknik lain. Tidak ada. Pure 100% scavenger. Dan sampai di akhir bulan ini sudah berjalan. Dan itu mungkin kalau mau dicek ya monggo, nggak apa-apa, password investor nanti ada di saya. Password investor bisa minta bagaimana scavenger kerjakan ya. Jadi pada intinya scavenger itu adalah saya seorang pedagang yang menjual berbagai macam barang, kemudian dari modal itu tentu terpecah-pecah ya, dari baik itu nanti berupa entah itu kalau kita jualan elektronik seperti itu berarti ada jualan TV, ada jualan kabel gitu ya. Nah nanti kan kita memecahkan itu. Nanti tergantung si pembeli ini mau butuhnya apa. Oh saya butuh kabel, berarti ya udah saya jual kabel itu. Nah seperti itu, konsepnya sangat sederhana sekali. Kita hanya memindahkannya saja. Ya Om, minta tolong Om, gini Om. Nah beda kan? Karet loh. Beda, lihat. Aduh, jangan lagi dilihat cincinnya ya. Ini tak pakai buat ikat rambut. Kalau ikat rambut saya pakai ini. Yang penting jangan dilihat cincinnya ya. Jadi Ahmad Yusuf itu orangnya katrok, enggak keren. Gelangnya loh, gelang karet, bukan gelang yang mahal. Jam tangan juga jarang pakai. Ya pada dasarnya back to basic lah. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada yang aneh-aneh. Jangan banyak-banyak. Siap. Lanjut diulas banyak-banyak. Nanti dibully. Oh ya siap, nggak ada masalah. Jadi scavenger keunikannya salah satunya ini, yang mau belajar scavenger mau tidak mau Pak Guru Bang Jerizal mewajibkan offline dulu pertemuan, tidak akan di share secara online. Kenapa? Karena rentan terjadi salah paham, kegagalan pemahaman ketika materi disampaikan. Kalau tatap muka, kata beliau jauh lebih aman. Wes itu aja. Pokoknya sore ini kita cari manfaat, kita cari kebaikan. Saya sudah share sekelumit mengenai scavenger. Untuk info-info berikutnya ya saya nunggu pemilik scavenger untuk memberikan data ke saya. Saya akan upload di wall saya akan upload di CTI ya, di CTI. Kenapa punyanya orang lain diupload? Saya orangnya kan netral, sakjane netral, tidak tertarik dengan TBK, nggak apa-apa. Ada hal yang baik yang bisa saya share. Nah kebetulan Pak Guru Bang Jerizal ini sering datang ke kampus Trader Indonesia di Basecamp, sering ketemu, sering terjadi obrolan, sering diskusi. Ya sudah, yang terdekat saja yang saya infokan ke publik gitu ya. Nantikan scavenger, jangan lupa ikut scavenger, jangan banyak-banyak orang, sedikit orang saja, karena saya hanya membutuhkan orang-orang positif yang mau berjuang untuk masa depan, untuk harapan yang jauh lebih baik, berjuang untuk pejuang income ya, pejuang pendapatan, untuk memperjuangkan dirinya, memperjuangkan keluarganya, anak dan istri dan lain sebagainya, memperjuangkan orang sekampung juga boleh, memperjuangkan sak kutho ya boleh, sak Indonesia ya boleh nek mampu ya. Oke gitu, sampai ketemu di live streaming berikutnya. Terima kasih ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.